Sip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa dan mahasiswi semester 6 ya yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian ya. Bapak akan menjelaskan rencana pembelajaran semester ya, dari mata kuliah ini. Pertama yang akan dijelaskan adalah capaian pembelajaran program studi manajemen, di mana ada 4. Yang pertama adalah elemen sikap, yang kedua adalah elemen pengetahuan atau knowledge, elemen yang ketiga adalah keterampilan umum, dan elemen keempat adalah keterampilan khusus. Mata kuliah metodologi penelitian ini sering disingkat METLIT atau sering juga disingkat METOPEN gitu ya. Itu sikap yang ingin dihasilkannya adalah menginternalisasi prinsip-prinsip riset ilmiah. Menginternalisasi di sini adalah kepada attitude ya. Attitude itu satu kecenderungan ya yang sebentar lagi mengarah kepada perbuatan. Ya. Jadi manusia tuh kognitif dulu, berpikir rasional dulu, afektif. Nah, afektif itu menghasilkan attitude, kecenderungan ya. Lalu setelah itu baru perbuatan. Jadi prinsip-prinsip riset ilmiah, scientific research. Oke. Nah, yang kedua, harus bisa menguasai konsep teoritisnya dan bisa memformulasikan penyelesaian masalah di dalam riset saja. Ya, di dalam scientific research, riset ilmiah. Yang ketiga, keterampilan umum, bisa mengambil keputusan strategis. Jadi ternyata pengambilan keputusan itu sebuah skill. Ya. Dan keputusan strategis itu berdasarkan informasi dan data. Ya. Dan kemudian ada satu petunjuk di dalam alternatif solusi. Yang keempat adalah keterampilan khusus, di mana bisa memanfaatkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, berupa sumber daya buatan manusia, baik itu komputer, baik itu internet, baik itu search engine, aplikasi, software aplikasi yang berkaitan dengan riset. Ya. Kalau memang sempat Bapak mau ajarin, nanti Bapak ajarin sedikit ya, bagaimana menentukan research scope dari jurnal-jurnal. Ya. Ada software publish or vanish dan software post of viewer, contoh ya. Baik. Nah, setelah capaian prodi tercapai, maka ada capaian mata kuliah, di mana capaian mata kuliah lebih spesifik. Misalnya, dalam konteks memanfaatkan iptek harus bisa membuat rencana usulan penelitian. Apa itu rencana usulan penelitian? UP. Ya, UP di sini bukan upah pungut, tetapi proposal research. Ya, ini biasanya menjadi momok. Ya, orang kuliah METLIT mendekati skripsi ya, untuk membuat UP, gitu ya. Saking stresnya sama UP, gitu ya, ke bawah-bawah mimpi. Nah, nggak sulit sama sekali. UP ini nggak sulit sama sekali karena kalau kita belajar metodologi penelitian ya. Dan teman-teman sudah di semester 6, jadi yang dibutuhkan sekarang tinggal fokus. Karena sudah mendekati garis finish, harus lebih fokus. Setelah fokus, kemudian gasnya jangan dikendorin. Karena kita mau menyentuh garis finish ya. Di mana-mana kalau orang mendekati titik finish, itu sprint. Kemudian ada solusi tepat dalam permasalahan riset bidang akuntansi dan manajemen. Ya. Lalu kemudian menguasai konsep teoritisnya
terutama di dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengendalian riset. Kemudian yang ketiga, mampu mengambil keputusan strategis ya, dari hasil riset, baik kita sebagai peneliti ataupun sebagai manajer nantinya ya. Kita memberikan saran kepada klien kalau kita konsultan gitu ya. Kita bisa melakukan riset untuk kepentingan kita sendiri, misalnya sebagai employee. Atau melakukan riset untuk kepentingan masyarakat juga bisa. Publik gitu ya. Karena kalau udah sekali riset itu kesannya ketagihan biasanya ya. Karena asik gitu ya. Riset itu asik. Oke. Nah, sedangkan deskripsi mata kuliah sendiri adalah mata kuliah ini mengajarkan tentang penerapan fakta yang terjadi pada lingkungan ke dalam satu tulisan karya ilmiah. Ya, karena kalau kita melihat fakta itu ada yang kemudian hanya diceritakan gitu ya. Ada yang kemudian diceritakan dan dianalisa, ada yang diceritakan dan dikaitkan dengan teori, diceritakan dan dikaitkan dengan hubungan atau pengaruh antar variabel dan sebagainya. Itulah mata kuliah ini gitu ya. Jadi bagaimana kita menjelaskan fakta ke dalam suatu tulisan yang ilmiah dengan menggunakan logika dan penalaran ilmiah. Berarti di sini ada berpikir ilmiahnya ya. Lalu ada perumusan hipotesis, ada hasil gitu ya. Dan pembahasannya ini menyangkut tentang asas penelitian yang harus benar memenuhi syarat-syarat dan metodenya juga harus betul. Jadi mata kuliah itu berbicara tentang penelitian ilmiah, itu membutuhkan metode ilmiah, membutuhkan berpikir ilmiah. Jadi cuma 3 sebetulnya isinya. Bagaimana scientific research, penelitian ilmiah? Penelitian ilmiah bisa dilakukan kalau ada metode ilmiah. Bagaimana metode ilmiah? Metode ilmiah bisa dipahami kalau kita berpikir ilmiah. Nah, oke ya. Lanjut. Maka materinya ada sekitar 13-14 materi, dengan materi yang ke-14 itu jadi UP-nya ya. UP-nya jadi selesai. Ya. Kalau UP-nya jadi selesai, nanti begitu mata kuliah seminar langsung kebut ya. Nanti di seminar tinggal memperdalam jurnalnya dan sebagainya. Ini pertama menjelaskan penelitian dan ilmu pengetahuan, lalu metode penelitian itu apa? Karena ada metodologi penelitian, ada metode penelitian. Ya. Ada proses penelitian, ada rancangan penelitian, desainnya, ada perumusan masalah. Nah ini, ya, perumusan masalah itu kaitan dengan fenomena penelitian ya. Biasanya mahasiswa yang mau skripsi itu ditanya sama pembimbing, apa fenomena penelitian kamu? Nah itu langsung ngeheng ya, suhu meningkat 40 derajat gitu ya. Langsung diam 1000 kata ya, ditanya tentang fenomena masalah. Kerangka pemikiran hipotesis, pengukuran variabel penelitian, metode pengumpulan data dan teknik sampling, prosedur pengumpulan data, penyusunan dan pengujian instrumen kuesioner, basis datanya, rancangan analisa dan uji hipotesis, laporan penelitian ilmiah, pengumpulan tugas. Nanti Bapak akan coba selipkan di salah satu sesi ya, apakah itu nanti sebelum UTS atau setelah UTS, coba menggunakan, kita coba belajar menggunakan software ya, perangkat lunak. Gimana sih cara nyari jurnal dan mencari research gap. Buku yang Bapak acu adalah Donald R. Cooper dan Pamela S. Schindler ya, tahun 2018, Business Research Method. Boleh kalau ada edisi yang terbaru juga boleh. Hussein Umar, ini metode riset bisnis. Ini kalau nggak salah sudah almarhum ya, ini Pak Hussein Umar tuh kemarin meninggal. Terus Muhammad Nasir, metode penelitian. Ya, metode pembelajarannya nanti menggunakan laptop, PC, internet ya. Tim teaching ada saya, ada Bu Estu, nanti bisa sharing. Mata kuliah prasyarat, nah ini harus lulus mata kuliah pengantar manajemen, MP1, MO1, Gabungan 1 SDM. Baik, kemudian ini adalah rincian pertemuan ke pertemuannya ya, di mana ada sub capaian pembelajarannya, ada indikatornya, lalu ada bentuk penilaian, indikator dia sudah paham atau enggaknya ya, metode pembelajarannya, materi pembelajarannya, dan bobot penilaian. Dan teman-teman nanti bisa lihat di sini bobot penilaian yang saya berikan cukup besar itu di
tugas ya, di tugas akhir, dan keaktifan saat di kelas itu lebih penting ya ketimbang UTS sama UAS sekalipun. Saya akan sekarang lebih melihat kepada performance setiap orang di kelas. Baik, itulah metodologi penelitian ya. Awas, jangan ketuk-ketuk dengan metode penelitian. Ya, serupa tetapi tak sama. Oke, demikian penjelasan RPS. Sebelum diskusi, Bapak akan close dulu atau cukupkan dulu recordingnya ya. Nanti insya Allah akan di-share supaya teman-teman bisa mengulang. Terima kasih, semoga sukses ya dan lulus mata kuliah Mertit dan juga punya UP yang bagus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.